Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita percaya kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kekuatan, kehebatan kita, bukan juga karena kita mampu menjaga diri kita, tapi semata-mata karena anugerah, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Luar biasa, Tuhan baik bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita akan berdoa sebelumnya. Kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa kita. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami sampai hari ini, hari pertama di bulan Agustus. Semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin sertai kami dan berikan kami hikmat untuk bukan hanya mendengar, tapi mengerti dan melakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kami. Hari lepas hari, kami terus menjadi pelaku firman yang hidup. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawa kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, sepenuhnya menjadi milik Kristus. Sepenuhnya menjadi milik Kristus berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan Bapak Ibu kita sudah diselamatkan oleh Kristus, kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka kita menjadi pribadi yang berbeda dalam segala hal. Memang benar, tubuh kita, fisik kita masih ada di dalam dunia. Namun, cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bicara kita, cara bertindak, cara mengambil keputusan, bahkan segala hal di dalam kehidupan kita tidak boleh lagi sama dengan dunia. Namun sebaliknya, kita harus menjadi orang-orang yang berbeda dari dunia ini. Dan berdasarkan 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20, kehidupan orang-orang percaya yang telah diselamatkan harus berbeda karena ada dua alasan. Mengapa demikian? Ada alasan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Dan alasan ini juga yang seharusnya kita terus ingat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Alasan pertama, mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi orang-orang yang berbeda, yang seharusnya bersikap, bertindak, dan melakukan hal-hal yang berbeda dengan dunia ini. Poin pertama Bapak Ibu, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berdasarkan ayatnya yang ke-19 bagian A. 19 bagian A di dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-19 bagian A. Saya akan bacakan buat kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Itu dia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Apa maksud dari ungkapan Rasul Paulus ketika ia katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Seperti yang kita sama-sama ketahui, kita sama-sama imani Bapak Ibu, bahwa di dalam hati seseorang yang sudah percaya dan menerima Kristus di dalam kehidupannya, maka ada Roh Kudus yang akan terus berdiam di dalam dirinya. Tidak ada seorang pun yang suka pastinya kalau rumahnya menjadi kotor, rumahnya berantakan. Itu sebabnya biasanya kita berusaha untuk menjaga kebersihan, menjaga rumah kita agar terus bersih, terus terawat, terus rapi. Mulai dari kita menyapu, kita mengepel, kita merapikan barang-barang, perabotan kita dan lain sebagainya.
Jika ada orang yang berusaha dengan sengaja mengotori rumah kita, pasti kita akan marah. Pasti kita akan menegur orang itu. Karena memang kebersihan rumah, tempat tinggal, itu merupakan sesuatu yang semua orang pasti inginkan di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Di situ menjelaskan bagaimana Yesus pernah marah ketika ia melihat ada orang-orang yang berjualan di depan rumah Allah atau di depan bait Allah. Ia mengusir orang-orang yang berjualan tersebut. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Ia menegur dengan keras, ia marah. Bahkan ia tidak memperbolehkan orang-orang untuk membawa barang-barang melintasi halaman bait suci. Bapak Ibu bisa baca dalam Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Bahkan dalam ayatnya yang ke-17 dia katakan, dalam hal ini Yesus jelaskan, Yesus katakan, bait suci, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sebagai sarang penyamun. Bapak Ibu, kita tahu bait suci adalah tempat yang sangat sakral. Tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya. Tempat di mana umat bersekutu. Tempat di mana umat berdoa. Bukan sarang penyamun. Sehingga kita lihat sama-sama bahwa dalam bagian itu, dalam Markus, Yesus marah. Yesus menentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, oleh para pedagang-pedagang itu. Dan dalam hal ini pun, Rasul Paulus memperingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, saat itu pula kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam roh kita. Dan roh kita ada di dalam tubuh kita. Karena itu, tubuh kita menjadi tempat, menjadi bait kediaman Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus merupakan tanda dari Allah yang menyatakan bahwa saya dan Bapak Ibu sekalian sudah menjadi milik kepunyaan Allah sepenuhnya. Dan karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan kita menjadi milik Allah, sehingga jelas tubuh kita sama sekali tidak boleh kita cemarkan oleh kenajisan, oleh dosa, oleh kejahatan apapun. Baik itu dari pikiran, tindakan, pendengaran kita, hati kita, atau kejahatan-kejahatan apapun. Hal-hal yang akan mencemarkan bait Allah itu, mencemarkan diri kita, membuat kita tidak lagi layak di hadapan Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, memang betul-betul harus 100% kita tinggalkan ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Ada penghormatan. Ada kehidupan yang seharusnya terus memuliakan Allah. Seharusnya kita terus menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Poin pertama Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari pada bagian ini, mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi manusia pribadi-pribadi yang seharusnya berbeda dengan dunia ini ketika kita sudah diselamatkan, adalah karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Sehingga kehidupan kita seharusnya menjadi kehidupan yang terus memuliakan Allah. Menjadi kehidupan yang terus menghormati Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Poin kedua. Alasannya mengapa kita harus menjadi pribadi yang berbeda dari dunia ini. Karena hidup kita bukan lagi milik kita. Ayat 19b sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita lihat, kita simak. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ciri utama orang yang hidup di dalam Kristus adalah tidak lagi memiliki keinginan
dari dan untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki keinginan di dalam hidupnya? Kita tahu sama-sama bahwa setiap orang pasti punya keinginan, Bapak Ibu. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sudah ditebus dan hidupnya telah dibeli dan dibayar lunas oleh darah Kristus. Atau orang-orang yang sudah menjadi umat ketebusan Allah harus bersedia meninggalkan keinginan dirinya dan menyerahkan segala keinginannya kepada kehendak Kristus. Kata lunas dalam hal ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan lagi milik kita. Bapak Ibu, kalau saya beli sesuatu, saya beli sebuah handphone lah ya. Handphone itu kemudian saya bayar cicil 6 bulan. Saya bayar pertama, bayar kedua. Apakah handphone itu sudah punya saya seutuhnya? Belum. Handphone itu akan menjadi milik saya seutuhnya kalau handphone itu sudah lunas, artinya sudah lewat dari 6 bulan masa kredit saya dong. Baru ketika itu barang itu menjadi milik saya seutuhnya. Tapi Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu sekalian menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita dibayar lunas. Nggak cicil loh, nggak kredit, nggak ngutang juga. Bayar lunas, artinya hidup kita betul-betul sudah dibayar dengan harga yang mahal oleh darah Yesus. Dan hidup kita adalah milik Kristus seutuhnya. Sehingga apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita? Kita harus menyerahkan segala keinginan kita. Bahkan kita juga harus menyerahkan segala cita-cita, kehendak kita, kemauan kita. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bukan lagi hidup menurut kemauan dan kehendak pribadi, kehendak kita sendiri. Tapi kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, adik-adik saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih punya keinginan, kehendak, atau agenda hidup kita sendiri, kita tidak dapat dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Sehingga rencananya tidak akan bisa digenapi secara utuh, secara sempurna dalam hidup kita. Ketika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, barulah kita mencapai taraf di mana seluruh kehidupan kita taruh di bawah kontrol Tuhan. Dan kita bisa katakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Menjadi milik Kristus berarti segala keinginan diri sendiri sudah disalibkan dengan Kristus. Jadi, hidup di dalam Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Banyak hal yang harus ditanggalkan, yang harus ditinggalkan. Banyak hal yang harus dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan Bapak Ibu sekalian sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita harus menanggalkan kehendak kita, menanggalkan keinginan kita, menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, menanggalkan sifat-sifat lama kita. Karena kita hidup bukan lagi untuk diri kita, hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk menyenangkan hati Tuhan. Selain kita harus mematikan segala keinginan diri sendiri, tunduk kepada pimpinan Roh Kudus, dan hidup hanya melakukan kehendak Tuhan. Orang yang hidup sepenuhnya bagi Tuhan akan mampu berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu 2 poin yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam hal ini.
Mengapa saya dan Bapak Ibu sekalian ketika sudah diselamatkan seharusnya menjadi orang-orang yang berbeda? Karena yang pertama kita tahu bahwa tubuh kita bukan lagi milik kita, tapi adalah bait Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, sehingga seharusnya apapun yang kita lakukan, kita memuliakan Allah yang ada dalam diri kita. Yang kedua, karena kita tahu hidup kita bukan lagi milik kita, sehingga kita tidak bisa lagi semena-mena terhadap hidup kita. Kita tidak lagi bisa berbuat apapun semau kita. Karena kita tahu hidup kita adalah milik Tuhan. Kita sudah lunas dibayar. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah satu-satunya tujuannya untuk memuliakan namanya. Untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Hidup kita menjadi kehidupan yang kemudian dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian kebenaran firman Tuhan kita hari ini. Tuhan dimuliakan. Saya berhenti berbicara, tapi saya percaya Roh Kudus akan terus memampukan kita melakukan setiap kebenaran ini dalam hidup kita. Hari lepas hari, Roh Kudus akan menyempurnakan bagian ini dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya, walaupun hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami mengerti, bahkan menyempurnakan bagian ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Materaikan firman-Mu menjadi satu bagian yang utuh dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan kebenaran ini untuk kemudian kami berdampak melalui hidup kami, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman yang hidup dalam sepanjang kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom.